나랑 같이 여행을 갈 거라서? 내가 왜요? Malam itu, Shin Yu mendapatkan telepon dari kekasihnya, Nayeon. Ia pun langsung bergegas pergi menuju tempat di mana Nayeon berada, dan di tengah jalan, Shin Yu diganggu oleh si tangan merah hingga ia kecelakaan dan menabrak pembatas jalan yang berbunga. Karena datang terlambat, Nayeon pun kesal dengan kekasihnya. Ia merasa Shin Yu tidak lagi mencintainya. Shin Yu lalu menjelaskan jika ia baru saja kecelakaan dan Nayeon menyesal telah memarahi kekasihnya itu dan menyuruhnya untuk langsung pergi ke rumah sakit. Tapi Shin Yu enggan melakukannya. Nayeon mengeluhkan jika nanti Shin Yu akan beralasan tidak ingin bulan madu di tempat yang jauh karena sedang sakit. Namun nyatanya malam itu Shin Yu malah mengatakan jika dirinya masih ragu dan butuh waktu untuk bersama dengan Nayeon. Nayeon tambah kesal karena hari ini ia sudah membahas tentang siapa yang akan menangkap bukit bunga di pernikahannya bersama dengan teman-temannya. 무슨 시간이 왜 필요한 건데? 해결해야 될 숙제. Sementara itu, Hongjo telah berhasil membuat mantra cinta untuk Jae-kyung. Diam-diam saat tim firma hukum mau rapat pagi, ia menaruh ramuan cinta itu ke gelas minuman di meja Jae-kyung dan kemudian ia menunggu apakah Jae-kyung meminum ramuan tersebut. Sayangnya, Hongjo tidak bisa melihatnya karena tiba-tiba Pak Gong memanggilnya karena ada suatu masalah yang terjadi di lapangan. Masalah itu adalah hiasan bunga di pembatas jalan yang akan dilewati oleh Pak Wali Kota, yang mana malah dirusak oleh seseorang. Hongjo tidak tinggal diam. Ia langsung mendatangi Shin Yu untuk meminta bantuan. Ia ingin menuntut si penabrak karena ia sudah capek menghias pembatas jalan untuk menyambut Pak Wali Kota. Tapi Shin Yu menyuruh Hongjo untuk tidak melakukannya karena si penabrak sudah melapor kepada polisi dan ia tidak bersalah. Ia juga bersedia mengganti kerugiannya. Hongjo bingung dari mana Shin Yu tahu dengan si penabrak. Akhirnya Shin Yu pun mengaku jika si penabrak itu adalah dirinya. 나예요. 그 사고를 낸 게. Lalu Shin Yu memaksa Hongjo untuk cuti bekerja dan bepergian bersamanya hari ini juga. Ini menyangkut mantra yang ia inginkan dan ia harus mengambil mantra itu hari ini juga. Anehnya, Hongjo mau menuruti perintah Shin Yu. Saat balik ke meja kerjanya, Sebyol dan Sujong mengolok-olok Hongjo karena telah ditolak oleh Jae-kyung. Menurutnya, selain Hongjo tidak pantas, Hongjo juga mengambil crush mereka. Hongjo hanya diam saja. Ia lalu meminta cuti kepada Pak Gong dan Pak Gong pun menyetujuinya. Menurut Pak Gong, memang sebaiknya Hongjo mengambil cuti karena kemarin sempat patah hati. Meskipun sebenarnya alasan Hongjo bukan karena patah hati, yang penting ia akhirnya diberi izin cuti dan pergi bersama dengan Shin Yu. Shin Yu lalu menemani Hongjo mengepak barang-barangnya. Ia melihat mantra cinta telah menghilang di buku mantra itu. Hongjo pun malu dan akhirnya mereka merebutkan buku tersebut hingga tiba-tiba mereka berdua pun terjatuh. Tidak seperti Hongjo yang cuek dan tetap merebut buku tersebut, Shin Yu malah merasa deg-degan saat bertatapan dengan Hongjo dan mereka berdua pun akhirnya pergi ke suatu tempat di daerah pegunungan. Saat di perjalanan, Hongjo bertanya sebenarnya mantra apa yang diinginkan oleh Shin Yu dan mengapa mereka harus pergi sejauh ini. Tapi tetap Shin Yu tidak berkata apa-apa. Yang jelas Shin Yu tidak akan mengambil mantra kulit cerah. Shin Yu menyuruh Hongjo untuk tidur saja karena perjalanan mereka masih panjang. Hongjo berkata ia tidak akan tidur untuk menghargai si pengemudi. Tapi beberapa detik kemudian Hongjo malah tertidur pulas, yang mana hal itu membuat Shin Yu kemudian memperbaiki posisi tidur Hongjo dan menurunkan penutup agar Hongjo tidak kesilauan. 금방 왔네요. Sementara itu, Jae-kyung khawatir dengan Hongjo karena video pengakuan cinta Hongjo kepadanya telah tersebar. Apalagi saat ini, ia mengetahui dari Sebyol jika Hongjo tengah cuti. Jae-kyung kemudian mencari tahu siapa penyebar video tersebut dan mendapati Sujong dan Sebyong lah pelakunya. Ia mengancam jika merekam orang diam-diam adalah tindakan ilegal dan menyuruh mereka berdua untuk menghapus videonya serta tidak akan melakukannya lagi karena mungkin akan menyenangkan bagi mereka berdua, tapi tidak dengan Hongjo yang bisa terluka. 같은 실수를 반복하지 마세요. Singkat cerita, Shin Yu dan Hongjo telah sampai di villa milik Shin Yu dan mereka berdua bergegas pergi mendaki gunung untuk mencari sebuah bunga yang menjadi syarat dari salah satu mantra, yaitu mantra penyembuhan. Dari sana, akhirnya Hongjo tahu jika Shin Yu tengah sakit. Hongjo berkata sebaiknya Shin Yu berobat, bukan malah bermain dukun-dukunan. Shin Yu berkata saat ini ia sedang dikutuk dan ia sudah putus asa selain mempercayai mantra penyembuhan ini. Ia hanya berharap Hongjo mau membantunya.
Meskipun sebenarnya Hongjo masih bingung, tapi Hongjo tetap melanjutkan pendakian sampai akhirnya ia menemukan bunga yang mereka cari-cari. Sayangnya, bunga itu terlalu tinggi. Shinyu kemudian membantu menarik daun dari bunga tersebut dan ia tidak menyentuh bunganya. Karena dalam kasus mereka, Hongjo sebagai wanita terpilih yang akan menjadi dukun dan ia adalah orang biasa yang tidak boleh menyentuh syarat dari mantra tersebut. Saat mereka berdua saling berpandangan, ada gejolak aneh yang dirasakan oleh Shinyu. Pada malam hari, ritual pun dijalankan dan Hongjo sebagai perantaranya. Hongjo terlihat cantik memakai dress putih sesuai ketentuan pada pengolahan mantra, dan Shinyu terlihat gagah memakai jasnya dan ia pun terlihat memandangi Hongjo dalam-dalam karena pada malam itu Hongjo terlihat sangat cantik. Tibalah saat mantra itu dijalankan dan di sana Hongjo memasukkan semua bahan-bahan ke dalam wadah lalu menguleknya. Sari-sari dari semua bahan pun langsung ia tuliskan di telapak tangan Shinyu dan kemudian Hongjo membakar mantra penyembuhan lalu abunya ia tiupkan ke arah Shinyu. Shinyu merasakan debaran di jantungnya. Ia merasa kesulitan bernapas dan menyuruh Hongjo untuk segera masuk ke dalam rumah. 들어가는 게 좋겠어요. Malam itu, Shinyu tidak bisa tidur. Ia terus bermimpi tentang seorang gadis yang tidak bisa memetik buah dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membantu gadis tersebut. Pada pagi harinya, Shinyu merasa tidak enak badan karena semalaman ia tidak tidur. Ia lalu menyuruh Hongjo untuk segera bersiap-siap karena mereka akan segera pulang. Saat semuanya telah siap, tiba-tiba Jaekyong menelpon Hongjo karena khawatir kepadanya. Jaekyong mengira karena video tersebut Hongjo tidak masuk bekerja. Dari kejauhan, Shinyu melihat Hongjo yang tersipu malu saat berteleponan dengan Jaekyong. Ia penasaran apa yang Hongjo dan Jaekyong bicarakan hingga membuat Hongjo senyum-senyum sendiri. Menurut Hongjo, mantra cintanya telah berhasil. Buktinya Jaekyong khawatir kepadanya dan mengajaknya untuk bertemu setelah mereka pulang bekerja. Hongjo menebak bisa saja Jaekyong akhirnya menyatakan cinta kepadanya. Jika mantra cinta berhasil, maka mantra penyembuhan juga pasti berhasil. Sehingga Hongjo dengan penuh semangat menyemangati Shinyu dan yakin Shinyu akan pelan-pelan sembuh dari penyakitnya. 어떡해요? 딱 한 가지만 갖기로 한 거. 주술서 다 Di tengah jalan, saat pulang, Hongjo mampir di kedai bibimbap. Ia mengajak Shinyu untuk makan bersama, tapi Shinyu tidak enak badan. Dan akhirnya Hongjo makan sendiri lagi. Tidak lama kemudian, Shinyu pun datang dan menemani Hongjo. Tapi, ia tidak mau berbincang-bincang dengan Hongjo dan berkata dia adalah Groot, karakter pohon di film Guardian of Galaxy. Hongjo pun tidak masalah, yang penting ia punya teman saat ia makan. I'm Groot. I am Groot. Saat sampai di rumah, Shinyu terus kepikiran dengan Hongjo. Ia sepertinya cemburu karena Hongjo begitu senang saat menerima pesan dari Jaekyong dan mereka akan bertemu saat pulang bekerja. Sementara Hongjo, ia begitu semangat saat masuk ke kantor. Tiba-tiba ia melihat tumblernya tidak ada di atas meja. Isi tumbler itu adalah sisa dari mantra cinta yang ia buat dan ternyata sudah diminum oleh Pak Gong. Di tengah-tengah kepanikan Hongjo, tiba-tiba datanglah manajer mereka yang baru selesai cuti setelah perceraiannya. Ia adalah Ibu Ma Eun-young. Ibu Ma adalah rekan Pak Gong dan sepertinya Pak Gong naksir berat dengan rekannya itu. 목소리 큰 건 졌죠. Tidak seperti Pak Gong yang pernah mengucilkan Hongjo, Ibu Ma justru sering mendengar pendapat Hongjo dan mengajak mereka semua untuk rapat bersama. Saat mereka pergi, Hongjo bertemu dengan Shinyu dan dengan semangat Hongjo menarik tangan Shinyu untuk memberitahukan di mana ia akan bertemu dengan Jaekyong. Lalu Hongjo bertanya bagaimana dengan kondisi Shinyu. Shinyu hanya berkata jika dadanya terasa sesak, entah sesak karena efek samping mantra itu atau karena mendengar Hongjo akan bertemu dengan Jaekyong. 원래는 그런 증상이 없었어요? 당연하지. Sementara itu, saat Shinyu pulang bekerja, ia melihat Nayeon tengah menunggunya. Mau tidak mau, Shinyu pun mengajak Nayeon untuk masuk ke dalam rumahnya, di mana Nayeon bertingkah masih menjadi kekasihnya Shinyu. Ia membeli sendal couple, baju piyama yang akan ia taruh di rumah Shinyu, dan berencana mendekor rumah Shinyu. Melihat Shinyu yang hanya menatapnya datar, Nayeon lalu bertanya apa yang sebenarnya membuat pria yang ia cintai itu risau. Tapi Shinyu mencoba menepis tangan Nayeon dan berkata jika Nayeon harus berhenti melakukan ini. Nayeon pun bersedih. Selama ini ia sadar bahwa sebenarnya Shinyu tidak mencintainya. Ia sadar dari awal ia yang mengejar Shinyu dan memaksa untuk berkencan. Tapi karena mereka sudah menjalani hubungan ini selama 2 tahun, setidaknya Shinyu mau menghargainya. Nayeon tidak mau hubungan mereka berdua berakhir. Ia ingin Shinyu punya alasan yang jelas untuk putus dengannya. Jika tidak, maka ia tidak mau putus dengan Shinyu. 오늘은 갈게.
Singkat cerita, tibalah saatnya Hongjo bertemu dengan Jaekyung di sebuah kafe. Dan diam-diam ternyata Shin-yu mengikuti Hongjo. Dan entah mengapa ia begitu cemburu melihat kedekatan koleganya dengan PNS biasa yang sudah mengetuk pintu hatinya. Namun sebenarnya ia bingung mengapa ia bisa seperti ini. Ia lalu curiga dengan sebuah minuman di meja saat mereka rapat. Shin-yu lalu menemui tim keamanan di kantor untuk melihat CCTV di sana. Dan benar, sebelum rapat Hongjo masuk ke ruang rapat dan ia melihat Hongjo menuangkan sebuah minuman di cangkir di meja rapatnya Jaekyung. Namun sayang pada hari itu bukan Jaekyung yang meminumnya, melainkan Shin-yu. Dan terjawab sudah, selama ini ia selalu memandangi Hongjo karena sudah masuk ke dalam mantra cinta yang Hongjo buat. Jadi saat Hongjo pulang setelah bertemu dengan Jaekyung, Shin-yu datang ke rumah Hongjo dan bertanya apa yang dikatakan oleh Jaekyung di pertemuan tadi. Tentu saja Hongjo tidak mau memberitahukannya karena itu adalah rahasia di antara dirinya dan juga Jaekyung. Shin-yu lalu berkata, jika Jaekyung menyatakan cinta kepada Hongjo, artinya Jaekyung benar-benar menyukai Hongjo. Namun, masalahnya di sini adalah Shin-yu juga menyukai Hongjo. 나도 당신 좋아하는 거 맞고. Namun, saat Shin-yu mengatakan jika ia menyukai Hongjo, jarinya menyilang yang berarti ia tengah berbohong.